Pemirsa, pimpinan DPR RI bertemu dengan perwakilan mahasiswa di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Satu persatu perwakilan mahasiswa menyampaikan aspirasi dan tuntutannya, sementara pimpinan DPR menyampaikan permohonan maaf dan akan mengevaluasi secara tindak lanjut dari tuntutan mahasiswa. Bisa keluar cacing dari maaf. Pimpinan DPR RI membuka pintu dialog dengan perwakilan mahasiswa di ruang Abdul Muiz Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. 3 wakil ketua DPR hadir menemui perwakilan mahasiswa, yaitu Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustafa, dan Cucun Ahmad Syamsur Rizal. Satu persatu perwakilan mahasiswa menyampaikan aspirasi dan tuntutannya kepada pimpinan DPR. Mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya membentuk tim investigasi untuk mengusut tuntas kematian Afan Kurniawan dan korban lainnya, bebaskan mahasiswa yang ditahan, batalkan kenaikan tunjangan DPR, percepat penyelesaian Undang-Undang Perampasan Aset, dan sejumlah tuntutan lain. Setelah mendengarkan dan menerima tuntutan perwakilan mahasiswa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan permohonan maafnya. Dasko menegaskan akan melakukan evaluasi dan reformasi DPR secara menyeluruh untuk menghadirkan DPR yang lebih baik, transparan, dan akuntabel dalam menerima aspirasi masyarakat. Selaku pimpinan DPR, kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami. Tentunya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh dan akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kami telah berkoordinasi dengan seluruh pimpinan DPR beberapa waktu ini, dan kami sampaikan beberapa hal yang sudah dan akan kami lakukan. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan, dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, moratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas luar negeri anggota DPR, serta melakukan efisiensi untuk kunjungan kerja di dalam negeri. Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan. Lantas seperti apa langkah konkret yang dapat dilakukan DPR untuk melakukan evaluasi dan menindaklanjuti sederet tuntutan mahasiswa? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Wakil pimpinan DPR RI membuka pintu dialog dengan perwakilan mahasiswa di ruang Abdul Muiz Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sejumlah perwakilan mahasiswa sampaikan tuntutan mereka. DPR merespons dengan permintaan maaf dan segera melakukan evaluasi serta reformasi. Untuk membahasnya sudah bersama saya saat ini pakar komunikasi politik LSPR, ada Profesor Lely Aryani. Menurut Prof. Lely, apakah ini merupakan obat mujarab, aspirasi mahasiswa didengar, ada pula permintaan maaf, merupakan solusi dari DPR, Prof? Pertama, memang sakitnya masyarakat ini harus ada obatnya. Jadi mungkin ini obat sementara ya, karena kan bukan hanya soal esensi dialog yang diinginkan, tapi praktek politiknya nanti ke depan. Jadi langkah ini sudah benar sebagai tindakan awal deteksi penyakit-penyakit yang dirasakan oleh rakyat ada di DPR. Seperti itu ya, Andro. Lalu kemudian kemarin itu kalau kejadian itu kita kilas balik sebentar, sebenarnya rakyat itu kalau kemarin disambut, mungkin mereka tidak menganggap diri mereka itu ditiadakan. Jadi karena esensi amarah yang sudah melekat, dikumpul-kumpul, ditumpuk-tumpuk, mereka berhadapan dengan benda mati. Pagar DPR, ada gedung lain-lain, fasilitas negara. Mereka pikir saya ngomong dengan siapa nih, masa ngomong sendirian. Jadi itu adalah bahasa yang mereka komunikasikan dengan cara yang sebenarnya salah.
Tapi karena mereka tidak punya lawan bicara, tempat mereka mencurahkan isi hatinya, akhirnya mereka mengambil tindakan lain yang esensinya tidak benar. Tapi kemudian kalau ini menjadi koreksi, dua-duanya menjadi koreksi, ya. Sekalipun DPR mengatakan tidak menemui massa karena kondisinya sudah tidak anarkis kondusif dan sebagainya. Menjadi tidak kondusif itu karena mereka tahu bahwa sebenarnya tidak ada wakil rakyat di sana. Jadi sebenarnya ketika saya juga bertanya dengan beberapa, karena ada juga mahasiswa saya, anak teman kolega saya tanya kenapa sampai demikian. Mungkin saja ada penyusup. Kalau memang ada penyusup yang memanfaatkan kesempatan itu, yang ditangkap kan penyusupnya, bukan mereka yang menyalurkan aspirasinya. Jadi ketika mereka, kayak saya nih pengen ngobrol sama Andro, Andronya nggak ada, Andro pasti ada lewat telepon kah, lewat pengeras suara, kami tetap mendengar nih semua jeritan hati rakyat, mungkinnya mikrofon itu atau ada layar yang mereka buka lah yang mewakili bahwa mereka itu didengar pembicaraannya. Ini semua mati, semua kanal itu seperti tertutup dari rakyat itu kepada wakilnya. Rakyat merasakan di DPR itu adalah wakil kami ini bosnya, kata mereka kan. Nah, yang seperti ini egosentris muncul, kami nggak mau datang gitu kan, takut kami dihakimin dan sebagainya. Kan ada cara lain, tadi saya bilang pakai mikrofon kek. Anda semua yang ada di luar DPR tenang. Sekarang kami juga mau bicara kalau Anda mau dengarkan. Mulai efektif hari ya, Bu, ini ya? Cara itu efektif, itu bisa, itu salah satu kanal media dalam komunikasi politik. Bahkan diam pun berbicara. Itu sebab kenapa kemarin yang diantara joget-joget ada yang tidak joget kan aman. Sudahlah dia joget, lalu kemudian dia berusaha memperkeruh dengan narasi selanjutnya. Jadi menjadi makin tidak aman. Jadi memang yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana rakyat tidak anarkis. Ketika itu bisa mereka lakukan kalau mereka punya saluran dalam mencurahkan segala perasaannya, penderitaannya, kemarahannya. Sekarang ini rakyat dalam keadaan benar-benar tertekan, saya tahu itu. Rasanya kemarin Prof, tuntutan rakyat disampaikan diwakili oleh mahasiswa ke DPR. Mereka semua berbicara dari Badan Eksekutif Mahasiswa, dari gerakan organisasi mahasiswa juga. Meskipun kita juga bertanya apakah cukup diwakili oleh sekian mahasiswa itu. Apakah ada di antara mereka yang belum mewakili kelompok lain? Itu juga menjadi pertanyaan. Tapi cukuplah sebagai tahap awal. Ibaratnya tadi saya bilang, ini deteksi pertama, ini obat pertama yang diberikan. Kalau orang demam panas, kasih paracetamol. Ibaratnya ini paracetamolnya gitu kan. Tapi selanjutnya kalau terdeteksi yang sakitnya ginjal, yang sakitnya usus dan sebagainya, obatnya beda. Nah, obat yang beda inilah mungkin kalau tidak salah ada beberapa tuntutan yang diajukan juga oleh kelompok yang mungkin kemarin tidak hadir di sini ya. Ada 17.8. 17.8 itu kan secara simbolik menggambarkan 17 Agustus ya, dan 4 itu bulan kemerdekaan kita. 8. Jadi kalau itu diperhatikan itu semuanya menurut saya rasional. Rasional karena selama ini terjadi jarak komunikasi yang sangat tebal antara rakyatnya dengan anggota DPR terutama. Bukankah ketika mereka itu dipilih, mereka itu membutuhkan suara rakyat. Tapi mengapa ketika mereka sudah terpilih, semua saluran komunikasi diganti tuh. HP lagi tidak lagi nomor itu, rakyat tidak bisa ketemu dia secara langsung, dihalangi oleh sespri, ajudan, dan staf usus, itu kan staf pribadi dan sebagainya. Ada saja mungkin yang betul-betul kerja buat konstituennya, Bu. Saya juga merasakan itu. Jadi sekarang ini yang kita himbau adalah gini, Andro, bahwa teman-teman di seluruh Indonesia, di setiap provinsi itu kan punya wakilnya di DPR. Mereka tinggal tandain saja nih anggota DPR yang mewakili provinsi mereka. Saluran pertama itu adalah pada mereka yang mewakili dapilnya di provinsi tersebut dulu. Tolong dibuka teman-teman di DPR juga, tolong semua saluran komunikasi itu jangan lagi ditutup. Tapi silakan rakyat di tempat Anda berdomisili, konstituen Anda itu bisa menyalurkan pesan politiknya dan Anda bisa mempertukarkannya. Sehingga rakyat ini tidak lagi tersumbat komunikasinya. Rakyat juga kalau ingin menyampaikan segala pesannya, lalui dulu dengan cara yang sesuai prosedur. Ketika sudah berkali-kali tidak didengar, Anda boleh menyuarakan kepada pihak lain. Misalnya secara langsung mendatangi gedung DPR sehingga teman-teman yang ada praksinya yang ada tuntut untuk melaksanakan segala janji politiknya itu bisa melakukan berbagai hal sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Tapi aksi sudah terjadi 28 sampai dengan 31 Agustus. Mereka bahkan memberikan tenggat waktu, kalau tadi Ibu sudah menyinggung 17+8 di pekan awal September ini.
keinginan mereka adalah dikabulkan poin-poin tersebut. Iya, kan tadi saya bilang semua tuntutan itu adalah rasional, ada jangka pendek, jangka panjang. Jadi misalnya penghapusan segala tunjangan yang tidak penting bagi anggota dewan, undang-undang perampasan aset itu prosesnya mungkin agak jangka panjang karena butuh waktu paling tidak 1 tahun lah, Andre. Nah, karena apa? Karena itu kan perlu ada pembahasan. Tapi kalau ada semuanya dimulai dengan motivasi yang baik, itikat yang baik, sikap yang baik, perbuatan yang baik, maka rakyat juga tenang. Jadi harusnya evaluasi internal di DPR sendiri, parlemen, para anggotanya harus seperti apa, Bu? Ya. Sudah dicopot, bukannya dinonaktifkan, bahkan hari ini saja sudah diganti, Bu. Ya. Saroni dari Komisi 3 iya. dan juga Kalau Komisi kemarin 1. dinonaktifkan kemudian menimbulkan perdebatan. Karena kalau dia tunjangan dicabut. Jadi kalau semuanya dia cuma dinonaktifkan semua tetap jalan. Tapi kalau dia diresapel istilahnya, kemudian di PAW itu sudah jelas. Jadi keputusan politik itu saya pikir harus diambil oleh partai politik karena kalau tidak itu akan merugikan partai politik itu ke depan. Yang kedua, cobalah berpikir nih, semua hal di DPR itu kan tidak ada pajaknya katanya kan. Sementara rakyat dengan gaji di bawah UMR harus bayar pajak, benar kan, harus makan dari sana. Kalau mau beli rumah RSS dipotong juga dari sana. Ini semua fasilitas sudah diberikan. Coba evaluasi diri semuanya. Yang mana yang layak dan tidak layak, teriakkan kepada rakyat. Wahai rakyat, terutama partai kami ini, kami satu bersikap. Umumkan itu kepada rakyat. Dengan cara itu pasti rakyat akan bersimpati dengan mereka. Jadi kata kuncinya ada pada partai politik itu sendiri. Karena pimpinan tidak juga langsung mengambil keputusan. Untuk pemberhentian kan harus melalui Mahkamah Kehormatan Dewan. Iya kan? Jadi kalau itu dilakukan tiba-tiba langsung dipecat akan ada timbul akibat hukum. Misalnya dia menggugat pemecatan itu tanpa prosedur dan seterusnya dan sebagainya. Jadi harusnya pembenahan bukan hanya di administratif, parlemen, tapi juga internal. Para kadernya dievaluasi semua. Para kadernya. Jadi di partai politik itu kata kuncinya, saya bilang tadi. Sebab ke depan kan rakyat ini sebenarnya memilih orang-orang itu kan sudah disaring partai politik duluan, Lundro. Tapi kondisi ini lagi sensitif, Bu. Apapun ucapan, tindakan, perilaku dari anggota dewan. Semua menjadi sorotan, semua menjadi sorotan. Bahkan nada suaranya pun akan menjadi beban bagi mereka ke depan. Jadi kalau mereka menyampaikan suatu hal, coba nadanya lebih direndahkan, lebih. Sekarang yang kehilangan dari semua makna tentang keterwakilan itu adalah hilangnya perasaan rakyat bahwa mereka itu dianggap ada. Nah, baik oleh pemerintah maupun oleh DPR. Sekarang kan kita belajar dari keadaan ini. Maka ketika mau mengambil suatu keputusan, suatu kebijaksanaan, benar-benar bijaksana, jangan bijak sini gitu kan. Sehingga tindakan politik, keputusan politik, wewenang politik yang mereka gunakan itu sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Jangan memanipulasi kata-kata seolah-olah untuk rakyat. Rakyat sudah bisa baca, rakyat pintar semua sebenarnya gitu. Oke, jadi sekarang mereka harus betul-betul berempati kepada rakyat agar tidak ada lagi kesenjangan dengan elit gitu, Bu ya. Mereka sebetulnya berempati terhadap rakyat, belum tahu. Kan ini dari tadi kan mereka baru menerima beberapa perwakilan. Ini harusnya titik balik sih, Bu. Titik balik, jadi ini obat pertama baru paracetamol. Nanti ada obat jantungnya ini, obat paru-parunya, obat kankernya. Komplikasi ini kan dong. sudah sangat kalau komplikasi. Berarti udah komplikasi. Makanya saya bilang tadi terjadi kesenjangan komunikasi yang sangat jauh Nindro dengan antara rakyat dengan wakilnya. Sekarang tidak boleh lagi ada itu. Jadi sebisa mungkin mereka harus humanis gitu kan. Menyapa rakyat dengan ramah, gayanya nggak usah petenteng lagi. Bila perlu yang totot pakai mobil tuh nggak perlu ada lagi gitu kan. Semua tindakan karena mereka adalah wakil rakyat, seharusnya mereka lebih santun daripada rakyat. Jadi rakyat kan enak nih kalau ngomong dengan mereka, ketemu dengan mereka. Jadi jangan andalkan sespri Anda, staf khusus Anda, andalkan diri Anda sendiri. Karena parlemen itu intinya parle, bicara. Anda yang mempunyai kemampuan untuk mengelola dan mengolah komunikasi politik Anda dalam bentuk apapun, verbal ataupun non-verbal. Kalau yang verbal kita kemarin mendengar dengan jelas, ini mungkin sebuah hal yang jarang ya Bu ya. Iya. Ketika pimpinan DPR RI mengucapkan maaf di hadapan mahasiswa. Dan akan menindaklanjuti semua tuntutan aspirasi yang disampaikan. Iya, maaf, terima kasih, satu lagi apa? Ada 3 hal gitu yang seharusnya selalu diucapkan oleh setiap orang. Dan reformasi. Ya. Jadi intinya kata maaf itu kan menunjukkan bahwa mereka merasa bersalah. Nah kalau orang merasa bersalah artinya kan ke depan dia harus diperbaiki.
cara memperbaikinya, koreksinya internal dan eksternal, Andro. Kalau mereka internal aja, tapi masih ada kesombongan diri, status saya ini adalah setingkat pejabat tinggi negara misalnya ya, padahal mereka adalah wakil rakyat, maka tetap akan ada jarak komunikasi. Dan ke depan itu akan menumpuk lagi nih di dada rakyat tuh. Akan terus menumpuk nih, 1 dikumpulin, 2 dikumpulin, lama-lama kan penuh, meledak kan. Nah kan kita tidak ingin itu terjadi. Kemarin kan hanya orang yang bermasalah, yang komunikasi politik verbalnya, yang 5 kemudian legislator. Ya 5 legislator. Tapi makanya yang joget-joget banyak, mereka nggak terlalu dikejar rakyat. Tapi jangan lupa loh, rakyat sudah mencatat nama mereka semua itu loh. Hati-hati menurut saya. Makanya kemarin ada satu yang diapresiasi, orang lain joget dia diem, dan dia kebetulan tokoh ya. Nah itu kan diapresiasi, artinya diam pun dalam komunikasi politik itu berbicara. Maksudnya pasya Bu ya? Iya, jadi dia diam kan, duduk aja melihatin orang joget. Tapi dia menyampaikan pesan, saya nggak ikut-ikutan loh joget-joget. Baik. Nah ada alasan beberapa anggota dewan yang mengatakan mereka joget itu karena lagunya memang lagu pucu-pucu ya, atau apa. Kan rakyat nggak penting mendengar itu. Mereka pikir ada kenaikan gaji, mereka joget seolah-olah menari-nari di atas penderitaan rakyat. Jadi semua simbol yang mereka pertontonkan punya makna. Dan pesannya itu ditangkap rakyat, bukan mereka yang menangkapnya. Terima kasih banyak. Pakar komunikasi politik Profesor Lely Aryani sudah bergabung di Kabar Petang. Terima kasih. Terima kasih Andrew. Pemirsa, Kabar Petang akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.